Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Al-azizil jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan setiap pekan, yaitu kajian tentang ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan pokok kebahagiaan seorang muslim. Kita kembali lanjutkan untuk pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Akhir pembahasan kemarin itu tentang sunnah-sunnah fitrah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang al-janabah, mandi janabah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul ghusli minal janabah. Babul ghusli minal janabah. Bab tentang mandi janabah. Bab tentang mandi janabah. Jadi pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan keseharian kita tentang mandi janabah. Janabah, yang dimaksud dengan janabah secara bahasa itu maksudnya al-bu'du, yaitu jauh. Itu secara bahasa. Namun yang dimaksud di sini janabah yaitu ketika seorang dia mengeluarkan itu mani, sehingga statusnya dia menjadi seorang yang junub. Artinya dia mendapatkan yang namanya janabah. Dia mendapatkan namanya janabah. Kenapa dinamakan seorang itu dia junub atau mendapatkan janabah? Sebagian ulama katakan karena air mani yang keluar itu menjauh darinya, terpancar menjauh darinya, sehingga dinamakan janabah. Dan berkaitan di sini dengan janabah maksudnya apa? Mandi janabah. Dan juga perkara-perkara yang ada kaitannya dengan janabah tersebut. Jadi bagaimana seorang itu dia mensucikan diri dari janabah. Jadi janabah itu hadas, ya, sifat yang melekat pada diri seorang. Jadi dia bukan
Jadi status seseorang yang junub itu dia tidak dalam keadaan bernajis, bukan. Tapi status dia, keadaan dia, kondisi dia dalam keadaan junub itu maksudnya dia berhadas. Ada sifat yang namanya hadas melekat dalam dirinya. Dan ini sifat yang seperti ini tidak dikenal kecuali di dalam syariat. Tidak dikenal kalau di dalam kehidupan dunia kita keseharian tidak dikenal. Ini hanya dipahami pembahasannya dalam syariat. Jadi hadas itu sifat yang melekat pada diri seseorang. Kapan? Di antaranya ketika seorang dia mengeluarkan, di sini dia berhadas, hadas besar namanya. Hadas besar. Jadi ada sifat yang melekat pada diri seseorang, sehingga dia dinamakan dia hadas besar ketika mani yang keluar dari dirinya. Ada juga namanya hadas kecil, sudah berlalu pembahasannya. Ketika seorang dia misalnya buang air dan yang semisalnya, di sini dia hadas kecil. Jadi ada sifat yang melekat pada diri seseorang. Kondisi dia ketika dia atau terjadi pada dirinya sesuatu seperti keluar air kencing, buang angin dan yang semisalnya, itu dinamakan apa? Dinamakan dia berhadas. Jadi beda antara najis dan apa? Dan hadas. Kalau najis kaitannya dengan zat. Najis itu kaitannya dengan apa? Zat. Benda-benda. Jadi ada zatnya. Misalnya kotoran manusia, ada bendanya, zatnya yang dihukumi kalau dia najis, ya. Kalau hadas, tidak terlihat. Hadas itu sifat yang melekat pada diri seseorang. Pahami? Jadi jangan tanya hadasnya mana. Kalau najis yang ditanyakan najisnya mana, seperti itu. Tapi kalau hadas, dia itu sifat yang melekat pada diri seorang. Jadi ketika seorang dia mengeluarkan mani, berhubungan, jadi bukan maninya yang kita hukumi, itu lain. Yang kita hukumi status kondisi orang ini. Orang yang mengeluarkan mani, dia statusnya sekarang kondisinya dalam keadaan apa? Berhadas. Sebabnya apa? Karena keluar mani. Dipahami? Jadi kondisi seseorang. Nanti air maninya itu hukumnya lain lagi, pembahasannya. Tapi kita di sini adalah kita membahas tentang sifat yang melekat pada diri seseorang ketika terjadi sesuatu padanya. Jadi itu harus dibedakan antara najis dengan apa? Najis dengan hadas. Jadi beda. Kalau najis itu kaitannya dengan apa? Zat tertentu. Kita hukumi najis atau tidak. Tapi kalau hadas itu kaitannya dengan diri kita, keadaan, kondisi kita. Kondisi apa? Kondisi kita. Dipahami? Bilang kalau tidak paham. Paham semua? Nah, barakallahu fikum. Jadi itu tentang al-janabah. Sekarang kita baca hadis yang pertama tentang masalah apa? Al-janabah. Berkata penulis rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laqiyahu fi ba'd turukil Madinah wa huwa junub. Qala fankhastu min fadhahabtu faqtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuba fakarihtu an ujalisak wa ana ala ghairi tahara. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu menemui beliau, maksudnya melewati beliau di salah satu jalan di kota Madinah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berjalan di suatu jalan, ternyata berpapasan dengan siapa? Berpapasan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata beliau bahwasanya dalam keadaan beliau junub. Abu Hurairah yang junub. Dalam keadaan dia junub, ada janabah pada dirinya, ada hadas besar pada dirinya.
Kata beliau, maka saya pun bersembunyi. Dan Abu Hurairah bersembunyi, tidak mau dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, saya pun kembali dan mandi. Jadi Abu Hurairah tiba-tiba ketika beliau melihat Nabi kita Muhammad SAW di jalan, segera bersembunyi dan pulang mandi. Dia tidak mau bertemu Nabi dalam keadaan junub. Thumma ji'tu, kata Abu Hurairah, kemudian saya kembali lagi. Kembali bertemu siapa? Kembali bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka ternyata Nabi ketika itu melihat, sehingga beliau pun bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Aina kunta ya Aba Hurairah?" Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Maksudnya tadi saya lihat engkau. Saya lihat tadi ada di jalan, tiba-tiba menghilang. Di mana? Maka apa jawaban Abu Hurairah? Kuntu junuba. Saya tadi dalam keadaan junub. Kata Abu Hurairah, "Fakarihtu an ujalisak wa ana ala ghairi tahar." Saya tidak suka saya duduk bersamamu dalam keadaan saya tidak suci. Dalam keadaan saya masih junub. Itu siapa? Abu Hurairah. Jadi beliau tidak mau duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau masih dalam junub, belum bertaharah. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendengar alasan siapa? Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Subhanallah. Subhanallah ini ucapan ketika heran terhadap sesuatu. Subhanallah atau Allahu Akbar boleh. Bisa Allahu Akbar, bisa juga Subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Innal mu'min la yanjus. Jadi kata Nabi apa? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Maksudnya apa? Sekalipun engkau dalam keadaan junub, engkau tidak najis. Ya. Jadi junub itu tidak apa? Tidak membuat seorang itu najis. Tidak membuat seorang itu najis. Jadi kata Nabi, engkau seorang mukmin dan seorang mukmin tidaklah najis. Jadi itu hadisnya, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadis yang mulia ini. Di sini terdapat faedah-faedah baik yang berkaitan dengan bab kita, bab tentang taharah, ataupun pembahasan-pembahasan lainnya yang bermanfaat untuk apa? Untuk kita. Di antara faedah hadis yang mulia ini, perhatikan, yaitu bahwasanya seorang yang memiliki ilmu, dia paham agama, atau dia lebih berilmu daripada yang lain, atau dia mengetahui sesuatu dari kebaikan, dari ilmu agama sekalipun sedikit. Ketika dia melihat seseorang yang kadang ada keanehan, sikapnya aneh. Sikapnya apa? Aneh. Hendaklah dia tentang keadaan orang tersebut. Dia terjadi. Kenapa aneh perbuatanmu? Sebagaimana si Nabi SAW itu ketika melihat Abu Hurairah bertingkah sesuatu yang tidak biasanya, tiba-tiba menjauh dari beliau, padahal bukan kebiasaan. Para sahabat kalau melihat Nabi langsung apa? Cepat-cepat bersama Nabi. Ini tiba-tiba apa? Langsung minggir. Jadi ada sesuatu yang tidak seperti biasa. Pemahamannya apa? Fikih yang kita bisa mengambil darinya, faedah yang kita ambil darinya apa? Ketika kita melihat saudara kita, kadang ada sesuatu tingkah laku yang aneh. Kita apa? Bertanya, tidak mengapa. Kita tanya, kenapa engkau lakukan demikian? Apa yang terjadi padamu? Saya lihat engkau demikian. Jadi apa? Ditanyakan agar supaya dia menjelaskan. Kalau dia memang keliru, dia berikan alasannya. Siapa tahu juga dia benar, ternyata kita yang keliru menanggapinya. Kita yang salah paham. Ini pelajaran berharga apa? Bagi kita. Jadi seorang dia bertanya agar supaya apa? Dia tahu masalahnya. Apa yang terjadi? Kalau dibiarkan, kita lihat si fulan tadi dia tingkahnya aneh.
Kita hanya beranggapan saja, kita saja yang beranggapan, oh dia itu sudah begini, dia sudah menjauh dari saya. Misalnya dia dahulu teman sama-sama pengajian, tiba-tiba bulan dia tidak muncul, 2 kali mungkin tidak muncul. Dia lihat, oh si fulan itu sudah berubah. Padahal mungkin ada masalahnya, ada sesuatu yang mengharuskan dia tidak hadir. Seharusnya ditanyakan ketika bertemu, ya fulan kenapa engkau tidak hadir selama 2 pekan berturut-turut? Ditanya seperti itu. Ditanyakan apa? Seperti itu. Jangan kita langsung mengatakan, oh dia itu sudah terpengaruh, dia itu sudah begini, dia itu sudah disibukkan dengan dunia. Karena jangan seperti itu. Ya, kita berprasangka buruk seperti itu. Dia sudah terlalu cinta dunia sehingga dia tinggalkan kajian. Jangan. Seorang harus dia apa? Tanya, tidak mengapa ketika dia kenal. Siapa tahu dia justru kita membuat dia lari. Ya, seharusnya kita juga. Nah, ternyata oh dia tidak mau kajian karena sebabnya saya. Tidak bagus adab terhadapnya sehingga menjauh. Jadi seorang dia harus apa? Melihat keadaan saudaranya, temannya. Kemudian di antara faedah yang hadis yang mulia ini, itu kata para ulama, itu disunahkan bagi para ilmu, bagi orang-orang yang belajar ilmu agama, agar supaya apa? Agar supaya mereka hadir dalam keadaan kondisi mereka itu baik, bagus, bersih, rapi. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sekalipun tidak wajib harus dalam keadaan dia suci, namun apa dia menjaga adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka akan menimba ilmu dari Nabi, mendengarkan apa? Ilmu dari Nabi alaihi wasallam. Nah, jadi untuk sebagai bentuk adab kita terhadap ilmu dan orang yang membawa ilmu, itu apa? Kita hadir dalam keadaan kita dalam keadaan baik, keadaan bagus, keadaan rapi. Ini sebagai bentuk apa? Kita menghormati ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana di sini dicontohkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah. Demikian. Beliau hanya merasa heran saja dengan perbuatan Abu Hurairah. Merasa heran saja dan perbuatan Abu Hurairah tiba-tiba menghilang. Tapi beliau tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah itu pergi mandi, membersihkan diri dan seterusnya. Kemudian hadis yang mulia ini juga itu tentang bolehnya mengucapkan subhanallah untuk sesuatu yang sesuatu yang kita merasa heran terhadapnya. Ucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu bukan untuk atau khusus untuk sesuatu yang mungkar, perkara yang batil, bukan. Tapi boleh juga pada perkara-perkara yang kadang kita merasa heran terhadap sesuatu, boleh kita apa? Boleh kita ucapkan subhanallah. Sekalipun memang banyak penggunaannya itu pada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang batil, kesyirikan, maksiatan, kemungkaran dan seterusnya, itu kita mengucapkan subhanallah. Kemudian hadis yang mulia ini kita dalam masalah pembahasan at-taharah itu sangat jelas ya. Sangat jelas. Hadis ini dalil utama tentang sucinya keadaan seorang muslim, jasadnya seorang muslim, baik itu dia dalam keadaan hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Jadi jasad seorang muslim itu apa? Suci, baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Karena kata Nabi apa? Innal mu'min la yanjus. Sungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Kemudian hadis yang mulia ini juga di sini para ulama sebutkan di antara fikihnya yaitu bolehnya seorang yang junub
itu mengakhirkan mandinya, mandi janabahnya dari awal waktu. Dia boleh diakhirkan. Yang penting belum masuk waktu sholat. Misalnya dia junub di pagi hari, sedangkan zuhur nanti kurang lebih jam 12. Boleh dia nanti sudah dekat zuhur baru dia apa? Baru dia mandi. Jadi tidak wajib. Tidak wajib. Wajibnya kapan? Ketika apa? Ketika dia sudah masuk waktu sholat. Karena disyaratkan harus apa? Harus dalam keadaan dia bertaharah, suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil juga. Jadi itu faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza ightasala min al-janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alayhi al-ma' 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد نغترف منه جميعا. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu ketika beliau mandi janabah, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau berwudu untuk sholat. Kemudian beliau dengan menggunakan tangannya itu menyela-nyela apa? Menyela-nyela rambutnya, kepalanya. Sampai beliau merasa sudah menyela-nyela kepala, rambutnya maksudnya, kulit kepalanya, maka beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya sebanyak apa? 3 kali. Sebelumnya beliau menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu beliau setelah itu membasuh seluruh tubuhnya. Kata Aisyah, saya juga pernah itu mandi bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan satu bejana. Kami bersama-sama mengambil air dari bejana tersebut. Kita baca hadis yang berikutnya karena satu pembahasan. An Maimunah bintil Harith zaujin Nabi alaihi salatu wassalam annaha qalat, dari Maimunah bintil Harith istri Nabi alaihi salatu wassalam dan juga istri Nabi, beliau berkata, wada'tu li Rasulillah alaihi salatu wassalam wadu al-janabah. Saya itu memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam air untuk mandi janabah. Air untuk mandi janabah. Wadu maksudnya air. Fa'akfa bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalatha. Thumma ghasala farjahu. Beliau menyiramkan, mengambil air tangan kanannya, kemudian apa? Membasuh tangan kirinya. Begitu juga sebaliknya. Sebanyak berapa? 2 kali atau 3 kali kata Maimunah. Thumma ghasala farjahu. Kemudian beliau itu membasuh kemaluannya. Thumma daraba yadahu bil ha'id marratain aw thalatha. Lalu beliau itu menempelkan tangannya di tanah atau dinding. Maksudnya beliau apa? Melap tangannya di tanah atau dinding. Thumma madmadha wastansyaq. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Thumma ghasala wajhahu wa dira'aihi. Lalu beliau itu membasuh wajahnya dan kedua lengannya. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kemudian beliau itu mengalirkan air ke kepalanya.
Thumma ghassala sa'ira jasadi. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Thumma tanahha fa ghassala rijlaihi fa ataituhu bi Thumma tanaha, kemudian beliau minggir sedikit ke tempat yang lain, maksudnya tempat mandinya beliau bergeser. Fa ghassala rijlaihi, lalu beliau itu membasuh kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Lalu saya, itu Maimunah, membawakan untuknya khirqah, maksudnya kain atau handuk dan yang sejenisnya. Namun beliau tidak mau. Nabi tidak mau menggunakan handuk tersebut. Faja'ala yanfudul ma'a biyadih. Dan Nabi SAW pun ketika beliau tidak mau mengambil handuk tadi, beliau memulai itu membersihkan badannya, menghilangkan air yang ada dalam tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya. Menggunakan kedua tangannya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di sini atau kedua hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Maimunah, itu berisi tentang apa? Tata cara mandi janabah. Jadi kedua-dua hadis ini itu menceritakan tentang bagaimana seharusnya seorang itu dia mandi janabah. Di sini yang menceritakan, perhatikan, kedua-duanya istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah istri Nabi, begitu juga Maimunah istri Nabi radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang semangat memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, terutama dalam masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah yang jarang para sahabat lainnya menyaksikan. Para sahabat lainnya jarang menyaksikannya, karena beliau di sini mandi, otomatis yang menyaksikan sendiri itu siapa? Para istri beliau. Dan di sini kedua istri beliau, itu Aisyah dan Maimunah, menceritakan apa yang pernah mereka lihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi kita kembali pembahasan tentang apa? Tentang mandi janabah. Perhatikan, mandi janabah itu ada dua. Mandi janabah itu ada dua tata caranya. Yang pertama itu yang dinamakan dengan al-ghuslu al-mujzi. Mandi yang sudah mencukupi, yang sudah boleh kalau kita lakukan, sudah sah kalau kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua itu yang dinamakan dengan al-ghuslu al-kamil, mandi yang sempurna. Mandi yang apa? Yang sempurna. Jadi ada dua tata cara. Yang pertama apa? Yang mujzi, yang sudah mencukupi. Yang sudah apa? Mencukupi. Sudah boleh kalau kita lakukan. Yang kedua, yang apa? Yang sempurna. Mandi yang sempurna, tata cara yang sempurna. Tata cara yang apa? Yang pertama tadi, yang mujzi, mandi yang apa? Yang mujzi, yang boleh. Yang sudah sah kalau dilakukan. Sudah sah mandi janabahnya. Mandi apa namanya tadi? Mujzi. Yang pertama ini itu dengan membasuh seluruh tubuh. Dan kita menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai terkena air seluruhnya, itu sudah apa? Sudah dinamakan yang al-ghuslu al-mujzi, mandi yang mencukupi. Sudah boleh, sudah dianggap sah. Yang penting apa? Yang penting seluruh tubuh kita sudah terkena air, maka apa? Sudah sah. Sudah sah. Yang penting apa? Niatnya. Seorang dia mandi tersebut memang tujuannya untuk mandi janabah. Maksud dia mandi adalah mandi janabah.
Bukan sekedar dia mandi saja siram-siram, bukan. Tapi memang tujuan dia mandi adalah untuk mandi janabah. Tujuan dia mandi untuk mandi janabah. Sekalipun hanya 1 kali siram, 2 kali siram, yang penting sudah terkena seluruhnya air, dia basuh seluruhnya, terkena air seluruh tubuhnya, ini sudah apa? Sudah sah. Misalnya seorang dia mandi di kolam renang misalnya, atau misalnya di sungai sana, dia langsung cebur, bismillah, maka apa? Sudah sah. Sudah apa? Sah. Yang penting tujuan dia mandi tadi apa? Untuk mandi janabah. Maksud dia mandi itu mandi janabah. Yang penting ada niatnya. Tapi kalau tidak ada niat, tidak boleh, tidak sah. Misalnya seorang dia junub jam-jam mungkin jam 8, jam 9 dia janabah dalam keadaan junub. Kemudian karena sudah jam 11 dia belum mandi jam 11 panas. Dia sudah panas. Dia sudah lupa kalau dia lagi dalam keadaan apa? Junub. Karena panas dia langsung nyebur di sungai sana. Nyebur di sungai. Sudah selesai. Yang seperti ini apa? Dia baru ingat, oh ternyata saya tadi junub. Yang seperti sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Nah, karena tidak ada niatnya mandi janabah. Dia tidak tahu. Itu namanya niat ya. Jadi niat itu tidak dilafalkan. Niat itu tujuan hati kita untuk melakukan amalan. Itu namanya apa? Niat. Kemauan hati kita untuk melakukan suatu amalan, itu apa namanya? Namanya niat. Jadi ini membedakan antara niat orang yang ada niatnya dan orang yang tidak ada niatnya. Jadi kapan seorang dia tahu dia melakukan ibadah, pasti ada niatnya. Pasti apa? Ada niatnya. Kapan seorang dia tahu kalau dia melakukan ibadah, itu pasti ada niatnya. Dengan sendirinya akan muncul niat, kemauan hatinya untuk beribadah. Itu namanya niat. Berbeda dengan tadi, ketika hanya dia sekedar mandi karena untuk menyegarkan diri, menyegarkan badan, dan dia lupa kalau dia dalam keadaan junub, maka seperti ini tidak sah, tidak teranggap. Dia harus mandi ulang, mandi yang kedua kali untuk mandi janabah, untuk mandi janabah. Jadi boleh ya, ini cara yang pertama, cara yang mandi yang mujzi. Jadi boleh, kalau apalagi ya kalau yang sudah cepat-cepat ya, ternyata sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu zuhur. Ya, daripada lama-lama lebih baik langsung siram 2 kali 3 kali, yang penting basah semua. Kalau baknya lebih besar langsung masuk di dalam. Ya. Yang penting habis mandi kuras lagi sebentar. Ya. Jadi apa? Itu yang sudah mujzi, yang sudah boleh. Yang penting seluruh tubuh sudah basah semuanya, terkena air. Dan disunahkan sebelum mandi tadi mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah menurut pendapat sebagian ulama. Jika tidak juga tidak mengapa. Kemudian yang kedua. Sebelumnya dalilnya di firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka apa? Bersucilah. Fatahharu di sini yang dimaksud faghtasilu, maka mandilah. Perintah untuk mandi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kata beliau ayat ini merupakan dalil tentang bolehnya seorang itu dia hanya membasuh seluruh tubuhnya, mandi tanpa ada wudu, tanpa ada apa-apa. Karena Allah hanya perintahkan seorang itu mandi tanpa perintah yang lain. Artinya apa? Kapan seorang itu dia sudah mandi, sudah basah seluruh tubuhnya, sudah apa? Sudah dianggap sah. Kemudian mandi yang kedua, tata cara mandi yang kedua, itu yang apa? Yang sempurna. Mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna itu mandi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca tadi. Namun lebih jelasnya kita sebutkan secara berurut. Yang jelas yang pertama apa? Harus ada niat ya. Harus ada niat, kemauan hati seseorang untuk melakukan mandi janabah. Mandi janabah. Jadi tidak perlu seorang itu dia nawaitu
ghusla dan seterusnya. Tidak perlu. Yang penting hatinya itu sudah bertujuan untuk mandi janabah, untuk mengangkat hadas besar, itu sudah teranggap apa? Niat. Itu sudah niat namanya. Itu namanya apa? Namanya niat. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Kemauan hati untuk melakukan ibadah, melakukan suatu amalan karena Allah, itu namanya apa? Namanya niat. Coba bayangkan kalau semua amalan harus kita hafal niatnya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma mandi janabah, banyak. Bersedekah juga harus ada niatnya. Apa niat sedekah? Hah? Kalau dilafalkan, tanyakan sama mereka niat sedekah itu bagaimana? Kalau semuanya harus pakai niat yang dilafalkan. Memberikan makan orang, kalau undang makanan harus ada niatnya. Apa niatnya? Itu berbuat baik, amalan. Amalan butuh niat. Butuh apa? Butuh niat. Jadi amalan itu bukan hanya sholat, banyak sekali amalan-amalan. Banyak sekali amalan-amalan. Sebelum seorang memberikan salam itu apa? Amalan. Sebelum dia memberikan salam, mana dulu? Niat memberikan salam. Baca dulu nama itunya. Dan seterusnya. Jadi semua amalan ada niatnya. Dan niat itu hati, kemauan hati untuk melakukan ibadah, melakukan amalan. Itulah niat. Itulah apa? Niat. Jadi agama Islam itu simpel, mudah. Jangan dipersulit. Coba bayangkan orang baru masuk Islam diajar niat-niat yang banyak. Makanya mereka sudah pusing, bingung sendiri. Ya. Jangankan orang yang baru masuk Islam, kita saja yang sudah muslim malas sholat karena apa? Terlalu banyak niat yang dihafal. Niat sholat duhur, niat sholat maghrib, niat sholat 5 waktu. Makanya biasa di kampung-kampung mereka, masya Allah baru niat sudah banyak. Belum lagi nanti niat apa namanya? Qobliyah, ba'diyah, hafal lagi dan seterusnya. Itu baru niat sudah banyak bacaannya. Padahal agama ini mudah, dipermudah oleh Allah dan Rasulnya. Syariat ini asalnya mudah. Yang penting kita istiqamah di atasnya. Yang intinya kita istiqamah apa? Istiqamah di atasnya. Itu asalnya. Asalnya mudah. Yang penting itu yang dituntut adalah istiqamah. Istiqamah di atasnya. Adapun ajaran-ajaran yang syariat-syariatnya itu adalah perkara-perkara yang mudah. Maka jangan dipersulit. Yang pertama apa tadi? Harus ada niat. Harus ada niat. Yang kedua, pendapat sebagian ulama itu sama seperti seorang ketika berwudu, yaitu dia disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Ini pendapat sebagian ulama. Sekalipun ini tidak harus, karena tidak ada dalil yang menunjukkan mandi janabah itu harus mengucapkan bismillah. Tidak ada dalil dari hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang yang mandi janabah itu harus apa? Atau dianjurkan mengucapkan bismillah. Jadi tanpa mengucapkan bismillah itu tidak mengapa. Kemudian setelah itu mencuci tangan. Tangan ini maksudnya telapak tangan ya. Mencuci telapak tangan dan juga kemaluan. Mencuci telapak tangan, kemudian setelah itu mencuci kemaluan dan apa saja yang bisa dicuci, dibersihkan. Cuci kemaluan dan apa saja yang kita butuh untuk bersihkan. Kita butuh untuk apa? Bersihkan. Sebagaimana tadi hadis yang kita baca, Nabi SAW itu apa? Mencuci kemaluan. Mencuci ke tangannya, kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian setelah itu baru berwudu. Sebagaimana hadis tadi Aisyah, bahwasanya beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Jadi sama seperti kita berwudu untuk wudu salat. Berwudu untuk wudu apa? Wudu salat. Cara mencuci telapak tangannya dan seterusnya sampai membasuh apa? Membasuh kaki. Membasuh kaki. Dan hukum berwudu ketika mandi itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ini menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Tidak ada perintah
untuk berwudu saat mandi janabah. Jadi hukum asal perbuatan Nabi itu hukumnya hanya mustahab, sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Kalau hanya perbuatan asalnya, sampai ada dalil lain yang menunjukkan wajibnya. Tapi kalau perintah, hukum asalnya apa? Wajib. Tapi kalau hanya perbuatan, hukum asalnya apa? Sunnah. Jadi di sini hanya perbuatan beliau. Beliau berwudu. Dan kata para ulama, beliau di sini perbuatan beliau berwudu itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi sunnah wudu termasuk diantara apa? Sunnah ketika apa? Ketika mandi. Ketika mandi janabah. Kemudian yang berikutnya setelah berwudu